Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan aplikasi yang ketiga ya, yang kita buat sebelum TS. Kita langsung pilih aja ya, langsung pilih new project, kemudian next. Kita buat aplikasi pemesanan tiket bus. Untuk penyimpanannya silahkan disesuaikan ya. Kemudian kita pilih finish. Nah, setelah selesai, kita buat formnya di sebelah sini ya, jangan sampai salah. Di bawah search package ada aplikasi pemesanan tiket bus. Klik kanan di bagian sini ya. New JFrame form. Class name sebagai kelas tiket ya. Finish. Dan kita buat labelnya dulu seperti biasa. Kita edit ya, edit text. Pemesanan tiket bus. Bisa kalian klik kanan, kemudian pilih properties. Fontnya silahkan kalian ubah. Di bold misalkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bikin label lagi. Kita masukkan ke capsule aja lah ya, kode tiket. Pilih text field di sini. Nah, edit text aku hapus ya. Kita masukkan lagi label. Jadi text nama. Masukkan lagi text field ini. Jangan lupa kasih nama ini ya. Yang atas kode aja lah ya. Kode tiket. Ya, ini kita kasih nama nama. Kita bikin lagi label. Kemudian nomor handphone ya, nomor handphone. Bikin text fieldnya. Kita edit text dulu ya, hapus dulu tulisannya. Cek variable name kita ganti THP aja, THP. Oke. Kemudian kita bikin kode bus ya. Nah, untuk kode bus kita buat ini ya, kode busnya. Nah ini untuk kode busnya. Nah jadi misalkan ini ada PHK, BDM, dan Hayate. Kita bikin ini. Nah nanti ini akan otomatis muncul ketika kita pilih PHK, maka akan muncul nama busnya PHK Kencana, tujuan, dan harga, termasuk juga BDM. Nanti akan muncul ini. Oke, kita buat 3 ini ya, PHK, BDM, Hayate. Kita pakai combo box. Nih, kemudian kita variabelnya dulu ya, CB kode bus. Oke, itu dia kanan.
properties, terus di bagian model itemnya kita pilih. Nah, ini kita hapus, ganti dengan tadi tulisan PHK BDM AYT, kemudian pilih OK ya, close. Nah ini untuk melihatnya di itu ya, di running ya, di bagian sini ya, klik kanan dan file. Nah, kelihatan di sebelah sini. Nah, ini muncul. Kemudian kita bikin lagi label. Ini teks nama bus ya. Nama bus kita bikin ini. Kita besar ya. Edit teks. Cek variabel T. Nama bus. Oke, nah jadi nanti kita dipilih, nanti nama busnya otomatis keluar ya. Nanti kalau pilih PHK berarti tadi para kencana. Kemudian kita bikin lagi tujuan ya, tujuan. Kita bikin text field, edit text kita hapus, kemudian variable name T tujuan. Kita bikin lagi harga. Text field. Ini T harga. Oke. Kemudian nah jadi ketika nanti dipilih PHK, klik nanti akan muncul di sini otomatis ya, para kencana, tujuannya tadi ke Jakarta, harganya 110.000. Nah ini akan muncul secara otomatis. Dan kita buat lagi di teks jumlah penumpang ya. Oke, jumlah penumpangnya T penumpang aja ya. Nanti tab penumpang isi manual ya. Jadi kita mau pesen tiketnya berapa banyak, 2, 3, 1 gitu kan. Lalu kita masukin total ya. Lalu kita buat tombol ya, tombol button. Tombol hitung ya. Kita kasih nama BT hitung. B aja lah ya, B hitung. Kita bikin lagi button. Hapus ya, tombol hapus.
kasih nama BH. Nah, jadi nanti ketika kita isi semua ini, kalau kita pilih PHK, ya, nanti ini otomatis terisi yang 3 ini ya. Nama busnya apa, tujuannya, harganya berapa sesuai dengan ini. Nah, misalkan Pala Kencana, nanti tulisnya Pala Kencana Jakarta 10.000. Kemudian kita masuk inputkan angka 2 misalkan. Nah, nanti ketika kita hitung, klik tombol hitung, maka otomatis dia akan mengkalikan harga dikali dengan jumlah. Ya. Oke, kita mulai dari kode yang pertama. Nah, yang pertama adalah yang ini ya, dia kan otomatis ya, ketika kita pilih langsung ke nama bus. Ini kita bisa klik kanan, event, action, kemudian action ya, ke bawah nih. Nah, ini pilihnya item state change, artinya ketika dia berubah ya, itemnya apa yang akan terjadi. Jadi kita klik. Nah, maka di sini ya, ini bisa kita hapus saja. Sini ya, kemudian kita besarkan dulu hingga kelihatan fontnya berapa nih, 18. Oke, nah seperti ini. Kita masuk rumusnya, itulah if. Nah, artinya jika ya. Jadi jika kurung buka, tadi kan namanya, nanti tinggal kita, tadi kita combo boxnya apa namanya. Nah, kalau bingung kalian tinggal di kontrol spasi aja ya. Kontrol spasi nanti akan muncul seperti ini. Kita tuliskan aja depannya. Tadi kan CB ya. Nah, makanya tadi ketika penamaan field itu diawali dengan huruf T, itu menandakan adalah text field. CB combo box, B button. Nah, itu pun buat di sini. Kalau kita lupa tadi menamainya apa, kita tinggal ketik CB aja di sini. Ya. Nah, maka udah aja nih. Nih, dia udah kasih tahu nih. CB kode bus. Berarti ini kan filenya tinggal kita klik atau kita enter juga bisa. Nah, ini adalah nama variabel field data dia. Titik. Get. Nah, bisa ketika kita titik nanti bakal muncul ini sama ya. Akan muncul pilihan. Nah, ini get selected item. Yang ini ya, selected item sama dengan PHK. Nah, ini kan yang tadi kita buat ya. If CB kode bus get selected item sama dengan PHK. Jadi maksudnya apabila selected itemnya PHK, nah ini bisa enter aja di sini ya. Sebenarnya mau ke pinggir juga boleh, cuma untuk lebih apa ya, lebih rapi aja sih. Kalau pas hanya di enter aja, kurung awal, enter lagi. Nah, jadi kenapa di enter lagi, supaya ini menandakan kurung awal ini ya. Kalau kurung awal yang ini dia sama ini ya, nih sama ini, jadi jangan dihapus. Nah, kalau yang ini yang tadi kita buat ya, kita isi di tengah-tengah sini aja. Di sini juga boleh sebenarnya, cuman supaya lebih terlihat rapi aja sih. Nah, kita buat di sini ya. Nah, maka apa yang terjadi? Nah, tadi kita akan mengeluarkan nama busnya ya. Ctrl S lagi aja ya, Ctrl spasi lagi ya, Ctrl spasi, kita tag. Nah, ada nih nama bus ya, nama bus titik set text ya, untuk menampilkan kita pilih set text Pahala Kencana. Ini sesuai dengan ini ya. Nah, nama busnya Pahala Kencana. Nah, itu lagi kan, spasi, kontrol spasi ya, T apa lagi ya, tujuan ya, T tujuan. Nah, ini T tujuan ya, T tujuan titik set text. Tujuannya kemana tadi?
tujuannya ke ini ya, Jakarta 150.000. Tujuannya Jakarta. Enter lagi, kontrol spasi lagi, T harga ya, T harga titik set text 150.000. Nah, seperti ini. Nah, karena ada pilihan lain, jadi di bawah sini kita enter, tambah lagi else if sama ya. Nah, karena sama nih, ya, kita bisa kopas aja sebenarnya ya. Nah, dia kopas yang ini ya, cepatnya terus sini. Nah, tinggal ganti aja tadi. Yang kedua adalah BDM. Nah, saya lebih cepat kan. Siapa ini ya? Budiman ya. Budiman. Tujuannya Pangandaran. Berapa tiketnya? 200.000. Ganti ini ya. Nah, gampang kan? Nah, kita bikin lagi satu lagi ya. Kopas aja lagi ini. Terakhir adalah HYT. Nama busnya Haryanto. Tujuan Semarang. Nah, udah beres. Oke, kita coba running ya. Bisa diklik kanan, run file. Nah, saya bisa masukkan kita kode tiketnya, misalkan 67, namanya Adi, nomor HP sekian, kode busnya misalkan PHK, BDM juga ya, BDM muncul ya otomatis ya, tapi di PHK, nah ini muncul, pilih HJT, nah langsung muncul dia, ya, otomatis ganti-ganti. Oke, nah seperti itulah ya. Oke, kita closing. Nah itu tadi udah berhasil ya, udah berhasil. Nah sekarang kita tombol hitung eksekusi. Nah kan tadi udah muncul ya harganya 200.000. Kemudian kita input manual ya, jumlah penumpang 2, hitung nanti akan muncul totalnya. Nah jadi kita eksekusinya di tombol hitung ini ya. Bisa klik kanan, event, action perform. Nah ini ya di B hitung, kita bisa hapus saja. Nah, yang pertama kita deklarasi variabel dulu ya. Deklarasi variabel. Nah, apa aja nih dideklarasikan? Nah, kita bikin ini nih. Nah, karena kan untuk menghitung itu butuh ini ya. Harga dikali jumlah sama dengan total. Nah, udah kita bikinnya 3 variabel ini aja. Harga, penumpang, dan total. Jadi kita bikinnya 3. Nah, yang pertama integer ya, karena kan angka ya. Integer harga nama variabelnya misalnya. Ini bebas ya untuk nama variabelnya. Harga sama dengan integer titik parse integer T harga titik get text s
titik. Nah, gini. Maksudnya apa? Jadi, harga ini adalah T harga. Ya. Ini kan namanya T harga nih. Nah, ini kan namanya T harga nih. Nah, jadi di sininya adalah harga sama dengan T harga. Ya. Di sininya get text, artinya kita akan mengambil data yang ada di sana. Ya, kan kalau untuk menampilkan adalah set text, kalau untuk mengambil data adalah get text. Nah, hanya saja datanya itu kan teks ya atau string. Nah, ini ya, nih set text ya, ini teks. Nah, kita akan rubah menjadi integer. Nah, untuk merubahnya pakai ini, integer titik parse in. Ya, sehingga harga yang semula teks atau string kita rubah menjadi integer. Oke, seperti itu ya. Yang kedua, kita bikin penumpang sama dengan integer titik parse in tag penumpang ya, yang namanya tag penumpang titik get text. Nah, juga sama ya. Jadi penumpang itu adalah tag penumpang, ini kan tag penumpang ya. Nah ini kan namanya tag penumpang ya. Dan tag penumpang. Nah tetap sama, ini juga ketika kita inputkan di sini, dia anggapnya sebagai teks atau string. Ketika kalaupun kita inputkan angka, itu dianggapnya sebagai teks atau string. Ya, karena di sini adalah text field, otomatis dia akan menyangkanya ini adalah string. Ya. Nah maka dirubah menjadi integer titik parse in. Oke. Yang berikutnya kita bikin total. Nah, ini udah gini aja cukup ya. Nih total. Karena ini kan hasil ya, hasilnya ya. Jadi udah kita buat aja total. Itu dulu sebentar lagi deh. Kemudian kita buat prosesnya ya. Prosesnya total ini ya. Total itu kan sama dengan harga dikali penumpang. Nah, ini kan prosesnya. Total sama dengan harga dikali dengan penumpang. Nah, kemudian kita akan keluarkan outputnya. Nah, outputnya adalah ini, kita keluarkan di ini kan ini ya, total ya. Jadi total titik set text Oke, jadi maksudnya outputnya itu ada di tag total ya, tag total set text ya. Untuk memunculkan adalah set text. Apa yang dimunculkan? Ini dimunculkan adalah ini. Nah, total kan? Nah, total. Nah, hanya saja total ini kan integer ya, total ini integer. Nah, sedangkan untuk memunculkan adalah teks, jadi kita rubah jadi string ya. Jadi sebenarnya tag total set text total munculkan, tapi karena dia integer maka kita rubah lagi dari integer menuju ke string. Kalau di atas ini adalah dari string ke integer, kalau ini kebalikannya dari integer ke string ya. Kita cek one file.
Nah, ini kita input. HP, kita pilih Budiman, kan ya. Nah, muncul nih, +1000 ya. Masukkan jumlah penumpang, maka jumlah penumpangnya 3. Begitu kita hitung, nah, itu harganya 600.000. Begitupun kalau kita milih PHK, misalkan ya, jumlah penumpangnya 2, misalkan ya. Kita hitung 300.000. Oke, nah seperti itu ya. Sekarang kita lakukan hapus ya, tombol hapus. Itu lagi. Tombol hapus, klik kanan, event, action, perform. Nah, kita akan lakukan hapus. Itu yang text field semua kita hapus ya. Nah, ini kan makanya tadi depannya menggunakan tag. Nah, ini udah muncul nih yang tag semuanya kan. Udah, tinggal kita satu-satu aja seperti harga ya. Titik set text kutip 2, enter, kita cari lagi THP titik enter, kode tiket titik enter, kontrol spasi ya, kontrol spasi nama, nggak apa-apa tidak berurutan juga ya, karena dia otomatis nanti kalau itu kan dia yang maju dia eksekusi dulu kan, dan eksekusi bareng-bareng. Nama bus, penumpang, total titik tujuan. Oke, ini udah semua ya. Coba run file. Oke, kita masukkan kode tiketnya. Nama Andi. Nomor HP sekian. Dari Budiman. 5 orang. Hitung 1000. Hapus ya. Nah, ya. Kode tiket. Misalkan nama isi, misalkan ya, nomor HP, PHK. Misalkan ini 3 ya. Hitung. Hapus lagi. Nah, berhasil ya. Oke, itu aja ya untuk pertemuan kali ini ya. Semoga kalian bisa. Silahkan dipelajari, dicoba-coba. Nanti untuk UTS-nya juga nggak jauh sama ini ya. Ini pasti modelan kayak gini lah. Itu aja ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.